내가 못 살겠다. 이러면 내가 어떻게 해야 돼? 제가 분위기 파악 못하고 일찍 들어온 것이 Setelah menyadari bahwa jiwanya telah tertukar dengan pengawas kerajaan, Anju yang kini berada di dalam tubuh Yiyol segera mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Herim yang saat itu hendak menemui sang ratu untuk membahas rencana pernikahannya. Ketika Anju bertanya mereka sedang berada di mana, Herim langsung mengenali pria yang berdiri di hadapannya. Herim pun menjelaskan bahwa mereka sedang berada di istana. Mendengar hal itu, Anju yang kini berada di tubuh Yiyol langsung terkejut dan memohon bantuan Herim agar segera membawanya keluar dari istana. Setelah berhasil keluar, Anju mengucapkan terima kasih. Di sana, Herim kemudian memperkenalkan dirinya, berharap pria yang telah membuat hatinya bergetar itu akan selalu mengingat namanya. Anju yang kini menjadi Yiyol segera pergi menuju tempat ia bersandar sebelumnya, yaitu di samping sumur. Namun tempat itu ternyata telah ditemukan oleh kepala polisi. Kepala polisi menjelaskan bahwa Gildong baru saja membunuh Inspektur Kim dan melarikan diri. Anju pun menegaskan bahwa sepertinya Gildong telah dijebak, mengingat belakangan ini banyak sekali kejahatan yang mengatasnamakan Gildong. Karena itu, Anju sebagai Yiyol meminta kepala polisi untuk terus mencari bukti yang sebenarnya. 알겠습니다. Setelah itu, Anju segera menuju ke kediaman keluarga Im, tempat dirinya tinggal. Di sisi lain, Yiyol yang kini berada di dalam tubuh Anju kembali pingsan dan dibawa pulang oleh para pekerja yang mengenalnya. Mereka mengira Anju berniat kabur setelah menjadi janda hanya dalam waktu 1 hari. Anju yang berada di tubuh Yiyol memaksa tubuh aslinya untuk bangun demi memastikan apakah jiwa mereka benar-benar tertukar. Setelah yakin bahwa mereka memang saling bertukar tubuh, Yiyol yang berada di tubuh Anju bertanya, mengapa Anju bisa terluka dan pingsan? Anju yang ada di tubuh Yiyol pun berbohong, mengatakan bahwa ia terjatuh karena tidak melihat jalan. Dengan begitu, Yiyol masih belum mengetahui bahwa sebenarnya Anju adalah Gildong. Anju kemudian meminta Yiyol untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Jae datang untuk menjenguk Anju setelah kakeknya wafat. Anju yang berada di tubuh Yiyol langsung bersembunyi. Yiyol yang kini berada di tubuh Anju merasa kesal saat melihat Jae. Ia kira Jae adalah suami Anju. Jae sendiri merasa kesal karena Anju terlihat seolah-olah lupa bahwa kakeknya meninggal kemarin dan bahwa kini ia sudah menjadi janda. Dari situ Yiyol baru menyadari bahwa Anju telah berbohong. Ternyata Anju dinikahkan dengan kakeknya Jae. Beruntung, seorang pelayan datang dan memberitahukan bahwa ada tamu yang datang. Terpaksa, Jae harus segera pergi dan kesempatan itu membuat Anju dan Yiyol bisa keluar dengan mudah. Setelah berada di tempat yang jauh, Yiyol mempertanyakan pernikahan yang dijalani Anju. Anju meminta maaf karena telah berbohong tentang rencana pernikahannya dengan Jae. Menurutnya, keputusan itu lebih baik bagi mereka berdua agar Yiyol bisa menjauhinya. Yiyol hanya terdiam. Ia sebenarnya kesal, namun ia tidak bisa menghakimi keputusan Anju yang menikah dengan pria tua. Kini yang terpenting adalah memikirkan cara agar mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing. Sementara itu di rumah keluarga Anju, sang ibu terkejut saat mengetahui putrinya menjadi janda dalam semalam. Mereka semula mengira pernikahan itu batal, namun rupanya sudah terlaksana. Ibu Anju pun meminta Deil untuk segera membawanya menemui Anju di rumah keluarga Im. Di sisi lain,
Yiyol dan Enju terus memikirkan cara agar jiwa mereka bisa kembali. Mereka sempat mendatangi seorang dukun, namun usaha itu gagal. Mereka juga mencoba berpegangan tangan dan berpelukan, berharap sentuhan fisik bisa mengembalikan jiwa mereka. Tetapi semua itu tidak membuahkan hasil. Saat mereka kembali, Deju yang sejak tadi mencari keberadaan pangeran akhirnya menemukan Yiyol dan memintanya untuk segera kembali ke istana karena Ibu Suri sedang mencarinya. Enju yang berada di tubuh Yiyol kebingungan mendengar ucapan Deju. Hingga akhirnya Yiyol yang berada di tubuh Enju menjelaskan bahwa dirinya adalah Pangeran Agung, bukan pengawas istana dari kantor polisi. Hal itu tentu saja membuat Enju terkejut. Orang yang selama ini ada di hadapannya rupanya adalah seorang Pangeran Joseon, adik dari Raja Joseon. Enju pun terdiam. Ia bingung harus berkata apa, hingga semua kata yang hendak ia ucapkan seolah menghilang. Inilah alasan kenapa Yiyol tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Karena situasi ini akan menjadi canggung dan tidak nyaman. Yiyol kemudian meminta Enju untuk memperlakukannya seperti biasa saja dan melarangnya untuk membantah. Sementara itu, mereka harus memikirkan cara bagaimana Enju yang berada di tubuh Yiyol bisa bertemu dengan Ibu Suri. Enju dan Yiyol kemudian memasuki istana. Di sana, Yiyol yang berada di tubuh Enju terpaksa berpura-pura menjadi dayang baru Pangeran Agung agar ia bisa ikut menghadap Ibu Suri. Sesampainya di hadapan Ibu Suri, suasana langsung menegang. Ibu Suri tampak murka karena malam itu ia melihat putranya kabur bersama seorang wanita dan tidak pulang ke istana selama 2 hari. Ia menduga putranya bermalam di rumah wanita tersebut. Mendengar hal itu, Enju pun terkejut. Ia tidak menyangka tindakannya justru menimbulkan kesalahpahaman besar. Enju lalu meminta maaf kepada Ibu Suri dan menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa antara dirinya dan wanita tersebut. Namun karena gugup dan bingung, Yiyol yang berada di tubuh Enju justru menyuruh Enju mengatakan bahwa mereka memang sempat bermalam bersama, tetapi ia tidak mengenali wanita itu. Mendengar pengakuan itu, Ibu Suri terkejut hebat hingga ia hampir pingsan. Dengan sigap, Yiyol yang berada di tubuh Enju segera membopong Ibu Suri dan memerintahkan para dayang untuk memanggil tabib. Ibu Suri merasa bingung dengan tindakan dari dayang baru itu. Karena terkesan dengan sikapnya yang mirip dengan putranya, Ibu Suri pun bertanya, siapakah nama dayang tersebut? Di saat itulah, Yiyol berbohong dan memperkenalkan dirinya dengan nama Hongxi. 홍시라 하옵니다. Sementara itu, di kediaman keluarga Im, Ibu Enju datang berkunjung. Jae mendapati bahwa Enju rupanya tidak ada di kamarnya. Mereka pun kebingungan, karena seorang janda seharusnya tidak boleh berkeliaran di luar rumah. Di kediaman Yiyol, Enju dan Yiyol mulai menuliskan nama-nama orang yang ada di sekitar mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di sana, Enju meminta Yiyol untuk berpura-pura tidak melihat apapun pada tubuh mereka masing-masing, meskipun sebenarnya mereka berdua sudah sama-sama menyadarinya. Yiyol justru menggoda Enju mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk malu karena mereka berdua sudah saling melihat. 하자고. 이미 다 봤는데. 못 봤어요. 내 눈이 본 게 아니라니까요. Malam itu, Yiyol yang berada di tubuh Enju kembali ke rumah keluarga Im. Namun ternyata Ibu Enju dan Deil masih menunggunya di sana. Yiyol mengenali mereka berdua dari buku catatan. Kini ia harus berperan sebagai Enju. Yiyol pun beralasan bahwa ia terpaksa mengunjungi seorang pasien yang sedang sakit.
Dari cerita Enju, terlihat bahwa hidup ibunya selalu dipenuhi kekhawatiran terhadap dirinya dan juga keluarganya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sang ibu, justru Enju lah yang selama ini menjaga keluarganya. Karena itulah, Enju menerima pernikahan tersebut agar ibunya bisa hidup lebih nyaman. Enju sering mengatakan tidak apa-apa, padahal itu hanyalah caranya menyembunyikan perasaannya. Ibu Enju kemudian memberikan sejumlah uang kepada putrinya. Ia berkata, jika suatu hari nanti Enju ingin kabur dari keluarga ini, maka putrinya bisa menggunakan uang tersebut. Terungkap pula bahwa orang yang membunuh Inspektur Kim adalah Im Sahyong dan putranya Im Songju. Songju menggunakan nama Gildong karena ia tahu Gildong pernah mencuri beras dari rumah Inspektur Kim, dan pria itu sangat membenci Gildong. Sahyong terpaksa membunuh Kim Dok-han karena inspektur tersebut mengancam akan melaporkan rencana busuknya kepada sang raja. Sementara itu, pada malam hari, Enju yang berada di tubuh Yeyol memutuskan berjalan-jalan untuk mengenal istana. Ia lalu sampai di istana raja, tepat saat selir raja, Gemnok, baru saja keluar dari sana. Dari luar kediaman raja, tercium aroma dupa herbal yang sangat menyengat. Enju menyadari bahwa membakar dan menghirup obat secara berlebihan bisa sangat berbahaya. Ia pun penasaran metode pengobatan apa yang digunakan oleh tabib istana. Enju lalu bertanya kepada para dayang raja tentang kondisi sang raja. Dari sana ia mengetahui bahwa raja menderita penyakit kulit yang sudah cukup parah. Karena sifatnya yang tidak bisa tinggal diam, Enju tentu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Ia langsung masuk ke dalam kediaman raja dan meminta dayang untuk membuka jendela agar asap dupa bisa keluar. Tindakan tersebut membuat raja jadi murka. Raja menganggap Pangeran Agung telah meragukan resep dari tabib kerajaan. Yeyol pun menjelaskan bahwa setahunya pemulihan penyakit kulit bukan melalui dupa, melainkan dengan salep obat dan juga paparan dari udara segar. Mendengar penjelasan itu, raja cukup terkejut, namun ia mencoba mempertimbangkan nasihat dari adiknya ini. 올라가라. 예, 전하. Suatu malam, di kantor polisi, muncul sosok Gildong yang selama ini telah dicari-cari. Kepala polisi berusaha menangkap Gildong hidup-hidup. Sayangnya saat itu ada seorang pria yang mana adalah suruhan dari Im Songju memanah Gildong palsu itu hingga tewas. Kematian Gildong pun menghebohkan seluruh kota. Keesokan harinya, keluarga Im menggelar upacara pemakaman. Di sana, Yeyol yang berada di tubuh Enju baru menyadari kenyataan mengejutkan. Ternyata Enju menikah dengan ayah sekretaris kerajaan Im Sahyong. Saat upacara berlangsung, Gemnok datang menghampiri Im Sahyong dan tanpa sengaja Enju mendengar pembicaraan mereka berdua. Mereka membahas bahwa Pangeran Agung tampaknya telah mengetahui bahan asli obat yang selama ini diberikan kepada sang raja, sehingga semua dupa di kediaman raja akhirnya dikeluarkan. Ketika pulang, Yeyol yang ada di tubuh Enju masih kebingungan dengan hubungan di antara Gemnok dan juga Im Sahyong. Ia kembali dikejutkan oleh kabar bahwa Gildong baru saja tertangkap. Mendengar hal tersebut, Yeyol yang berada di tubuh Enju langsung berlari ke kantor polisi untuk melihat jasad Gildong. Meski akhirnya ia telah melihat wajah Gildong, Yeyol tetap tidak yakin bahwa orang itu adalah Gildong yang asli. Sementara itu di kediaman Pangeran Agung, Enju yang berada di tubuh Yeyol juga terkejut saat mengetahui bahwa Gildong telah tewas. Ia pun semakin penasaran siapa sebenarnya yang telah menggunakan namanya untuk melakukan berbagai kejahatan. Karena itu, pada malam harinya,
Anju diam-diam mendatangi makam Gildong. Ia yakin bahwa komplotan penipu yang menggunakan nama Gildong pasti akan datang ke makam tersebut. Dugaannya terbukti, seseorang benar-benar mendatangi makam Gildong. Anju pun segera bersiap dan hendak memanah orang itu. Namun, sosok tersebut dengan gesit berhasil menghindar, hingga terjadilah perkelahian sengit di antara mereka berdua. Dalam perkelahian itu, topeng yang mereka kenakan terlepas. Anju pun terkejut saat menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Yiyol yang berada di tubuh Anju. Yiyol sendiri tidak kalah terkejut ketika mengetahui bahwa Anju ternyata telah mengetahui tentang makam Gildong dan datang ke tempat ini sendirian. Setelah mengetahui bahwa mereka bertemu di makam Gildong, Yiyol yang ada di tubuh Anju menampakkan wajah yang tidak terkejut. Rupanya, Yiyol sudah mengetahui jika Anju adalah Gildong semenjak jiwa mereka tertukar. Kecurigaan itu bermula saat kejadian di sumur. Yiyol melihat baju tabib yang sering dipakai Anju, dan di tempat yang sama ia menemukan topeng Gildong. Selain itu, ada beberapa kejanggalan lain, seperti Yiyol yang tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai pengawas kerajaan, tetapi Anju justru mengetahui hal tersebut. Meski menyadari semua itu, Yiyol memilih tidak bertanya langsung karena ia memahami bahwa Anju ingin merahasiakan identitasnya. Yiyol juga yakin bahwa Gildong tidak mungkin membunuh Inspektur Kim. Baginya, tidak masuk akal jika Anju melakukan hal itu pada hari pernikahannya sendiri. Ia pun menyadari kedatangan mereka ke makam Gildong kemungkinan besar memiliki tujuan yang sama, yaitu mengungkap keberadaan Gildong palsu sekaligus berjaga-jaga jika masih ada komplotan Gildong palsu lainnya. Yiyol lalu mengatakan kepada Anju bahwa ia tidak perlu meminta maaf. Menurutnya, seorang wanita yang berjuang demi orang-orang miskin justru pantas untuk dipuji. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang mencurigakan ke makam Gildong. Orang itu memeriksa bahkan menggali makam tersebut. Terlihat dari tangan pria tersebut terdapat bekas luka. Namun tiba-tiba seorang polisi bersama Dongju dan juga Soksam tiba di makam Gildong untuk memberikan makanan peringatan. Di sana, polisi itu melihat sosok misterius itu dan berusaha mengejarnya. Anju dan juga Yiyol diam-diam mengikuti dari belakang. Pengejaran terhenti ketika orang misterius itu masuk semakin jauh ke dalam hutan. Hutan tersebut dikenal sebagai wilayah terlarang karena banyaknya hewan liar yang berkeliaran. Yiyol yang berada di tubuh Anju berniat tetap mengejar orang misterius tersebut. Tetapi Anju menahannya karena menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Mereka pun menyadari bahwa ada seseorang yang membunuh Inspektur Kim dengan menggunakan nama Gildong. Orang itu kemudian membuat Gildong palsu pergi ke kantor polisi, sehingga kasus kematian Inspektur Kim ditutup dengan alasan pelaku, yaitu Gildong palsu, telah tewas. Akibatnya, kini akan sangat sulit untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Gildong yang dianggap telah mati pun tidak bisa lagi membantu orang-orang miskin. Yiyol lalu bertanya kepada Anju, apakah ia masih ingin mencuri? Anju tidak mampu menjawab. Ia tahu bahwa dirinya tidak akan melakukan pencurian dengan tubuh Yiyol. Namun itu bukan maksud sebenarnya dari Yiyol. Sebelum mengetahui siapa Gildong yang sebenarnya, Yiyol memang membiarkan semua pencurian itu terjadi. Tetapi kini semuanya telah berbeda. Gildong adalah Anju, dan Yiyol tidak ingin wanita yang ada di hadapannya ini dituduh mencuri, membunuh, atau dijadikan kambing hitam dalam sebuah jebakan. Anju berkata
bahwa dirinya baik-baik saja. Lagi pula ia belum pernah tertangkap. Namun menurut Yiyol, Enju justru sudah tertangkap oleh dirinya. Ia pun memperingatkan Enju untuk menghentikan seluruh aktivitas Gildong, dan jika Enju tetap melakukannya, maka tangannya sendiri yang akan menangkap Enju. Malam itu, saat Enju dan Yiyol berpisah, Im Songju melihat Enju bersama seorang pria. Keesokan harinya, ia langsung melaporkan Enju kepada ayahnya Im Sahyong. Ia bahkan merendahkan Enju dan menyebutnya tidak tahu malu seperti ayahnya Tuan Hong, dan menganggap Enju sebagai gadis rendahan. Enju, yang sebenarnya adalah Yiyol, langsung menanggapi. Ia berkata bahwa Im Songju adalah pria yang tidak bijak. Seharusnya ia bertanya terlebih dahulu dengan siapa ia bertemu tadi malam, karena pria itu adalah tuan mudanya sendiri atau kakaknya Deil. Enju pun mengatakan bahwa meskipun statusnya memang rendah, tapi di dalam keluarga ini silsilahnya justru jauh lebih tinggi. Ibaratnya, ada seorang rakyat jelata yang tiba-tiba diangkat menjadi selir kerajaan. Maka rakyat jelata itu akan diberi gelar dan patut dihormati. Menurut Enju, atau lebih tepatnya Yiyol, sebagai pria terhormat, Im Songju seharusnya memahami hal tersebut. Im Sahyong pun akhirnya menegur putranya. Menurutnya apa yang dikatakan Enju memang benar dan tidak ada yang salah. 나중에 보자. Sementara itu, di istana, Ibu Suri memerintahkan dayangnya untuk memanggil dayang Pangeran Yiyol, yaitu Dayang Hongxi. Yiyol, yang sebenarnya adalah Enju dan juga Deichu, langsung bergegas pergi menuju rumah keluarga Im. Namun ternyata, Enju, yang adalah Yiyol, tidak ada di sana. Ia justru pergi ke rumah ibunya Enju. Di sana, Yiyol, yang adalah Enju, langsung memberitahukan bahwa Ibu Suri sedang mencari Dayang Hongxi dan mereka harus segera pergi menuju istana. Sebelum berangkat, Ibu Enju meminta putrinya untuk membawa sepasang sepatu yang ia simpan. Enju yang berada di tubuh Yiyol pun terkejut saat ibunya memperlihatkan sepatu yang pernah diberikan Yiyol kepadanya. Bahkan, ibunya mengatakan bahwa daun teratai yang ditinggalkan seorang pria yang membelikan sepatu ini kepada putrinya masih disimpan oleh Enju. Hal itu membuat Yiyol langsung menggoda Enju karena ternyata ia masih menyimpan semua pemberiannya dengan baik. 그냥 버리기 아까워서 넣어둔 거거든요. Singkatnya, mereka pun menuju istana. Di perjalanan mereka berpapasan dengan sekretaris Im Sahyong dan juga putranya. Setelah saling bertegur sapa sebentar dan membicarakan obat herbal yang sedang diteliti pangeran, Im Sahyong lalu memanggil dayang pangeran karena menjatuhkan sesuatu. Namun di sana, Yiyol yang berada di tubuh Enju tidak bisa mendekat, apalagi berpaling. Akan sangat berbahaya jika Im Sahyong menyadari keberadaan Enju di dalam istana. Beruntung, Deichu datang tepat waktu dan mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, Enju langsung meminta Yiyol agar segera pergi menuju kediaman Ibu Suri. Setelah Enju yang sebenarnya adalah Yiyol pergi, Enju yang berada di tubuh Yiyol justru bertanya kepada sekretaris Im. Ia ingin mengetahui nama obat herbal yang direkomendasikan Im Sahyong untuk pengobatan raja. Sahyong sempat bingung mengapa pangeran tiba-tiba tertarik pada hal tersebut. Namun, tetap ia menjelaskan bahwa obat itu bernama Gokdu, terbuat dari biji bunga yang dibudidayakan secara eksklusif di dinasti Ming. Ternyata, Ibu Suri memanggil Dayang Hong karena ingin ia mengawasi Pangeran Agung dan melaporkan seluruh gerak-geriknya, terutama untuk menyelidiki wanita yang berada di sekitar putranya. Sejak kejadian sebelumnya, Ibu Suri merasa gelisah. Ia khawatir Yiyol justru bertemu dengan wanita rendahan yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas. 행동하는 놈이니 하지 말라 하면 더 하려 들 텐데.
Sementara itu di istana, Herim bertemu dengan ratu yang merupakan bibinya. Ia meminta agar pertunangannya dengan putra kedua keluarga Im dibatalkan saja. Ratu pun setuju, karena sebenarnya ia juga takut menjalin hubungan lebih jauh dengan keluarga sekretaris kerajaan. Ratu berjanji akan membicarakan hal ini dengan kakak Herim. Namun, ia mengingatkan bahwa jika pertunangan dibatalkan, Herim harus siap menjadi bahan gunjingan. Herim pun menyatakan dirinya siap untuk menanggungnya. Di sisi lain, di kediaman Yiyol, karena lelah berjalan ke sana kemari, Yiyol yang berada di tubuh kecil Enju pun tertidur. Saat ia terbangun, ternyata Enju yang berada di tubuh Yiyol juga sedang tertidur. Yiyol lalu memperhatikan wajah Enju, meski sebenarnya yang ia lihat adalah wajahnya sendiri. Ketika Enju terbangun, Yiyol memintanya untuk tetap diam dengan alasan ia ingin menikmati ketampanannya sendiri. Saat bersama, Yiyol bertanya mengapa Enju memilih menjadi Gildong dengan resiko yang sebesar itu. Enju menjawab bahwa ia kasihan melihat banyaknya pasien yang datang ke kliniknya dalam kondisi sakit, namun obat-obatan tidak bekerja karena mereka tidak makan. Ia sendiri bingung mengapa ia selalu terdorong untuk mencampuri urusan orang lain. Enju pun berjanji, jika suatu hari nanti ia kembali menjadi Gildong dan tertangkap, maka ia akan memastikan Yiyol lah yang menangkapnya. Tiba-tiba, Dechu masuk ke dalam ruangan, membuat Yiyol dan Enju kelabakan dan menukar posisi duduk agar tidak ketahuan. 분위기 파악 못하고 일찍 들어온 것입니까? Sementara itu, di kediaman Yang Mulia Raja, sang raja mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan. Ia mengeluh pusing dan merasa tidak enak badan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh selir Gemnok yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena raja tidak melanjutkan penggunaan dupa herbalnya. Gemnok kemudian memberitahukan sekretaris Im Sahyong bahwa raja mulai menunjukkan gejala kecanduan. Mereka sepakat untuk terus menjalankan rencana. Namun Im Sahyong menyadari bahwa Pangeran Agung mulai mengganggu urusan mereka. Ia pun menyiapkan langkah baru dengan mempekerjakan putra keduanya Jaeyi. Jaeyi ditugaskan ke kantor investigasi kerajaan dan diminta menyelidiki Pangeran Agung. Tanpa ragu, Jaeyi menggeledah kantor kepolisian tempat yang sering dikunjungi oleh Pangeran Agung. Dan di sana, ia menemukan berkas penyelidikan tentang Gildong. Di sisi lain, saat orang-orang di pasar tengah berduka atas kematian pahlawan mereka Gildong, seorang pria bercincin hitam merobek poster Gildong dan menyerahkannya kepada seseorang. Sosok misterius itu kemudian memberikan sebuah surat merah bertuliskan "Tangkap Gildong". Apakah mereka mengetahui bahwa Gildong yang asli sebenarnya masih hidup? Kembali ke istana, Dayang Hongxi yang sebenarnya adalah Yiyol kerap mengunjungi Ibu Suri dan menemaninya menikmati cemilan. Ibu Suri senang karena Dayang Hongxi terasa seperti teman baginya. Setelah itu, Enju pun pergi dari sana dan tanpa ia sadari bahwa ia ketahuan oleh Jaeyi. Sementara itu, Herim bersama gadis-gadis bangsawan lainnya berkumpul di istana atas undangan dari sang ratu. Saat menunggu, salah satu gadis mengejek Herim karena pertunangannya dibatalkan. Ia menyindir bahwa hal itu pasti karena Herim tidak kompeten atau karena wajahnya yang bopeng. Tepat pada saat itu, Yiyol yang sebenarnya adalah Enju datang membantu Herim. Ia muncul sebagai Pangeran Agung yang tampan dan membawa Herim pergi dari sana, membuat para gadis bangsawan diliputi rasa iri. Herim tidak menyangka bahwa pria itu adalah Pangeran Agung. Yiyol berkata, apakah ia datang tepat waktu, seperti seorang pangeran di dalam dongeng yang muncul saat tokoh wanitanya berada di dalam bahaya.
Harry pun langsung tersenyum. Rupanya, sang pangeran juga menyukai kisah-kisah dongeng seperti dirinya. Namun, pada saat itu Jae dan Dayang Hongxi yang sebenarnya adalah Yiyol melintas di hadapan mereka. Jae menarik paksa selir kakeknya itu untuk segera pulang. Melihat Yiyol, Jae akhirnya memahami alasan Anju sering berada di istana. Ia pun menyadari bahwa pria yang kerap bersama Anju adalah seorang pangeran. Jae mengatakan bahwa ia pasti akan menemui Pangeran Yiyol lagi. Namun, untuk saat ini, ia harus menyelesaikan urusan keluarganya. Yiyol yang sebenarnya adalah Anju pun khawatir. Takutnya, Jae akan menghukum Anju yang sebenarnya adalah Yiyol. Jika ia ikut campur, keadaan mungkin justru bisa memburuk. Sehingga untuk sementara ia memilih untuk menjaga jarak saja. Namun, Deju tidak sependapat. Ia lalu mengingatkan bahwa perasaan Pangeran Yiyol kepada Anju tidak pernah berubah. Meski Anju telah menjadi selir orang lain, Deju mengingatkan bagaimana Yiyol pernah menaburkan pasir kering dan juga kerikil di jalanan becek akibat hujan agar tandu yang membawa Anju tidak tergelincir pada hari pernikahannya. Mendengar hal itu, Anju yang berada di tubuh Yiyol akhirnya mengetahui semua yang telah dilakukan Yiyol untuknya. Ia pun memutuskan untuk melihat keadaan Anju yang mana sebenarnya adalah Yiyol di rumah keluarga Im. Sementara itu, Jae yang marah menarik Anju untuk pulang. Anju yang sebenarnya adalah Yiyol berkata bahwa siapapun yang melihat perlakuan Jae pasti akan mengira Jae adalah suaminya. Yiyol yang berada di tubuh Anju lalu menatap mata Jae dari dekat. Ia menyadari bahwa kata-kata Jae tidak sejalan dengan sorot matanya yang bergetar, menandakan bahwa selama ini Jae sepertinya jatuh cinta kepada Anju. Tak lama kemudian, Soksam datang memberitahukan Anju jika Daeil ingin bertemu. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga Im, Yiyol yang sebenarnya adalah Anju dicegat oleh Jae. Ia berniat menangkap Pangeran Agung itu atas tuduhan telah membebaskan pembunuh Gildong. Di saat yang sama, Yiyol yang berada di tubuh Anju juga dicegat oleh pria misterius bercincin hitam. Pria itu mengetahui bahwa Anju adalah Gildong dan langsung menghunuskan pedangnya. Tepat pada saat yang genting itu, Yiyol dan Anju tiba-tiba kembali bertukar tubuh. Mereka akhirnya kembali ke tubuh mereka masing-masing. 돌아왔어. 드디어 돌아왔어. 하이!